your song and I like company. Always know the greatest things in life are free, so I invested my money in your company. Like where you wanna go, girl, I'll take you there. Let me put another flower in your hair. When I'm with you, I can't even have a care. Take all of my soul, I'm not afraid to share. Perfect, got like product and purchase, low like the breeze in these verses, put all the men in these hearses. I love just watching you work it, splash on the beat and then surface, bring it to life and then murk it. It has me losing my circus, the way you move it. Hey, everybody stopping what they doing, just to see the way that you be grooving. Hey, I made up my mind, there is no choosing. That's my jam. Hey. Rewind, break your thoughts and unwind. It's fine, take your time, I won't mind. Run, chase the sun we've both won. I'm done wasting on emotions. Heartstrings shot, I throw my ceiling. That means see you in the evenings. Wishings only got me sinking. Skin to skins, more like what I'm feeling. If you don't know what it's like, it's alright. Let me take the ride and we can ignite. I'll let you have your way till Selamat siang kepada para peserta. Selamat datang di webinar Trading and Investing Amid Stock Market Disruption. Let's develop a winning mindset. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang, maka kita akan mulai acara kita hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Putra Rifaldi sebagai MC dalam webinar kali ini. Saya akan membacakan rules selama acara ini berlangsung. Para peserta disarankan untuk menyalakan kamera dan memakai virtual background yang telah disediakan. Para peserta dapat memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau melalui on mic pada sesi Q&A. Para peserta wajib mute selama acara berlangsung. Para peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Peserta wajib mengisi formulir exit ticket yang akan diberikan panitia pada akhir acara untuk mendapatkan e-certificate dan SAT point untuk binusian. Dan yang terakhir, para peserta dipersilakan untuk rename. Untuk binusian, name, dash, nama. Dan untuk non-binusian, hanyalah nama. Baik, teman-teman, sebelum masuk ke acara inti, persilahkanlah saya memperkenalkan organisasi yang menyelenggarakan event ini.
IISC atau dikenal dengan Institute of Industrial and System Engineers, merupakan organisasi internasional yang memberikan pelatihan dan pengajaran mengenai kepemimpinan, penelitian, dan pengembangan untuk memajukan suatu keunggulan di dalam teknik industri. Nah, fun fact aja nih guys, IISc Binus University merupakan organisasi IISc pertama yang ada di Asia Tenggara. Untuk IISc yang pertama di dunia merupakan di Georgia, USA, dan didirikan tahun 1948. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang penasaran nih mengenai profil background pembicara kita. Maka, saya akan membacakan profil background pembicara untuk webinar hari ini. Inilah our speakers. Kita didatangi oleh Pak Petrus Happy Witono, selaku Financial Character Education Observer, dan Kak Axel Jeremy, yaitu co-founder dari zinvestor.id. Nah, setelah kita mengenal biodata dari pembicara-pembicara kita, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa kita akan ada sesi giveaway nih guys. Nah, caranya gimana sih? Mungkin kalian nanya ya. Caranya gampang banget nih. Kalian hanya perlu membuat story pada Instagram kalian mengenai webinar hari ini. Dan jangan lupa untuk tag IISc Binus ya, yaitu @IISc-Binus. Mungkin untuk panitia boleh ditulis di kolom komentar untuk username IISc Binus. Nantinya panitia akan memilih 2 orang dengan postingan story yang paling menarik dan akan mendapat hadiah menarik pastinya ya. Nah, tanpa lama-lama, saya persilahkan kepada Bapak Petrus Happy Witono sebagai pembicara pertama kita untuk membagikan materinya. Dan nanti akan langsung dilanjut oleh Kak Axel Jeremy sebagai pembicara kedua kita. Silakan Pak Petrus untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf dulu, apakah ada doa bersama? Saya dengar dari panitia ada doa bersama. Mohon maaf kalau saya salah, gitu. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Apakah ada? Mungkin Bapak bisa langsung mulai. Langsung aja ya? Ya. Oke. Langsung aja, oke. Thank you. Terima kasih. Thanks to IISc Binus University, organisasi internasional yang luar biasa. Ini mimpi saya. Mimpi saya waktu ketemu dengan teman rekan saya, namanya Axel, itu digambar, itu di kiri, itu Axel Jeremy. Someday, suatu hari, aku punya mimpi pasti kesampaian untuk berbagi buat teman-teman Binus gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini, luar biasa banget. Saya yakin ini bukan suatu kebetulan, tapi memang ada niat dari teman-teman sungguh-sungguh ingin belajar. Tadinya sih saya yang diminta sendirian, tapi nggak oke kalau nggak saya ditemani teman saya yang luar biasa, Bang Axel Jeremy. Jadi saya minta kolaborasi bersama dia supaya menyempurnakan ya gitu. Tapi terima kasih ya, thanks to panitia sebelumnya, luar biasa. Temanya berat gitu ya. Perkenalkan dulu, tadi saya namanya Petrus Happy, saya dosen di Binus di karakter building, ngajarnya tahun 2013, tapi passion saya akhirnya beruntun ke dunia keuangan ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya pendidikan karakter keuangan, karena saya suka terkait dengan uang. Dulu hidup saya susah, kalau boleh sharing di sini, dulu hidup saya susah banget. Jadi mulai dari punya utang, sehingga sekarang udah bisa punya tabungan, punya cuan, punya dana pensiun. Jadi nanti juga nanti kita saling sharing ya. Saya mau cepat bahwa kita sekali ini, terima kasih buat teman-teman yang hadir, temanya tuh trading and investing, stock market ya. Jadi stock market, kalau stock market berarti kan pasar modal ya, gitu. Terus kemudian kalau trading, jadi ingatnya gampangnya trader ya, investing jadi ingatnya investor. Nah, kita lanjut gambar berikutnya, nanti aku minta izin lompat, Bang Sadam ya. Terima kasih udah diperkenalkan sebagai Financial Character Education Observer, karena senangnya memang utak-utik ya.
Terima kasih buat teman-teman, sekali lagi teman-teman. Wah, nambah lagi yang hadir di sini. Ini foto. Jadi saya kenalin aja dua mentor saya yang paling penting dalam hidup saya. Dua orang muslim, beragama muslim yang luar biasa, mencerdaskan saya, membuka pikiran saya, open mind saya, supaya saya terbuka, yaitu di kanan atas itu namanya Pak Eko sama Pak Teguh. Masih sampai sekarang masih siaran di Radio Smart FM di tiap hari Rabu. Dari waktu saya punya utang, saya cuma dengerin mereka di radio, terus kemudian akhirnya dipanggil, terus kemudian akhirnya sharing dan menjadi 2 kali pembicara untuk di tempat mereka di Radio Smart FM karena ilmunya akhirnya berguna, termasuk dalam persiapan dalam trading dan investing mereka mengajarkan saya. Bahkan saya disuruh sekolah sama mereka. Ini ada teman-teman BINUS luar biasa di kiri atas dan kanan bawah ya gitu. Terus kemudian di bagian bawah itu teman-teman kantor. Lanjut ya. Saya mau tunjukin dulu ada foto-fotonya bersama teman-teman saya. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan langsung tulis di chat. Kalau ada ragu jangan nunggu selesai dulu, tapi nulis aja di chat. Nanti mungkin Bang Excel bisa bantu saya gitu. Ini waktu saya presentasi tentang keuangan di kantor. Jadi saya selain dosen, saya juga bekerja di kantor dan kebetulan dapat kesempatan untuk yang harapan saya karyawan biasa yang hadir, ternyata para manajer yang hadir dan deg-degan sih ngajarinnya, cuman mereka terima kasih diajarin ilmunya. Lanjut ya. Kalau mau kita lanjut berikutnya. Oke. Teman-teman, 3 buku yang menginspirasi saya untuk saya terus belajar sampai saat ini. Saya udah 3 tahun terjun dalam dunia investing. Boleh sebelumnya ya? Kecepatan. Oke. 3 buku yang menginspirasi saya. 1, Psychology of Money tadi. Terus kemudian kedua, Intelligent Investor. Dan ketiga, Rich Dad Poor Dad. Kalau teman-teman mau belajar, saya rasa wajib belajar dari 3 buku ini. Cari bahasa Indonesianya aja, cari di Gramedia juga bisa ya. Tetapi yang menarik buat saya waktu Robert T. Kiyosaki mengajarkan bahwa the love of money is the root of all evil, the lack of money is the root of all evil. Jadi masyarakat Indonesia kalau kebanyakan duit itu juga jadi bahaya. Kalau kekurangan duit itu juga jadi bahaya juga ya gitu. Jadi itu hal yang penting. Nah, teman-teman kalau mau nanti belajar di pasar modal, saya saranin belajar bukunya, ilmunya dari The Intelligent Investor. Dari bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa. Karena udah terbantu, karena revisi terus, itu sangat terbantu. Ya, boleh lanjut ya? Oke. Oke. Jadi simpelnya dari aku mau bilang bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia tuh literasi finansialnya tuh sebenarnya masih rendah, sejujurnya, karena dari pengalaman saya juga kehidupan saya juga literasi finansialnya rendah. Nah, apalagi kalau teman-teman mau masuk di dunia trading, investing ya, apalagi stock market gitu. Jadi harus banyak ilmunya nih, harus belajar. Teman-teman yang hadir di sini wajib belajar, terus belajar ya, harus tentang keuangan. Bahkan sebenarnya kalau di SMP sama SMA tuh harusnya udah belajar. Cuman ya masalahnya sekali lagi siapa yang mau ngajarin. Itu titik utamanya di situ, siapa yang mau ngajarin. Dan beruntung kita ada hari ini, kita dapat kesempatan ya. Oke, lanjut ya. Aku minta bisa lanjut. Oke, ini aku lanjut ya. Boleh lanjut aja. Nanti. Oke, teman-teman, saya mau nunjukin dulu sebelum kita masuk ke investing dan trading. Di slide sebelumnya itu tadi ada realita sama ekspektasi ya. Boleh 1 slide sebelumnya? Oke. Baik. Nah, ini setelah ini boleh? Oke. Nah, jadi realitanya saya memang dalam perjalanan memang pernah nggak punya tabungan. Makanya
saya baru belajar juga investing sama trading itu waktu udah kuliah S2. S2 aja saya ngutang, teman-teman. Ngutang saya. Hidup saya tuh susah dulu, benar-benar ya. Jadi, harusnya yang paling ideal tuh, kalau teman-teman masih bisa nabung sekarang, ya, kalau ini siklus kehidupan yang real, yang bagus tuh ideal seperti ini, siklus kehidupannya. Jadi teman-teman dalam perjalanan harus sudah nabung, punya dana pensiun, siap-siap di masa tua, harus belajar investasi. Saya tuh termasuk telat di usia 30, saya S2 di usia 30, dan itu masih dalam keadaan hutang. Dan waktu itu baru mulai dengerin radio, mulai bagaimana cara nabung, ya, mulai merintis, mulai benar-benar nabung dan belajar investasi. Ya, karena nggak mudah. Orang tua juga nggak punya dana darurat, nggak punya dana pensiun, ya. Teman-teman kalau mau bicara investing sama trading, pasti ya satu simple, Anda harus punya uangnya. Nah, uangnya itu sebaiknya uang dingin ya, gitu ya, kalau bisa ya simpelnya. Tapi kan kayak gitu kan Anda harus nabungin. Anda harus kalau terima dari orang tua harus ditabungin, harus disimpan, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Nah, tips pertama, sebelum nanti kita akan ngomong investing sama trading itu apa di stock market, paling penting buat ilmu paling dasar adalah teman-teman harus nabung dulu uangnya. Jadi disimpan ya, boleh lanjut. Nah, waktu mentor saya, karena saya hidupnya dulu susah, benar-benar susah, jadi mentor saya ngajarin saya, kalau kamu dapat duit, pokoknya 50% kamu pakai, 30% kamu buat cadangan, 20%-nya kamu benar-benar simpen, jangan ganggu. Oke, lanjut ya. Gitu. Nah, terus kemudian, kedua, jangan sampai lupa buat teman-teman. Kalau mau masuk menurut saya, sebelum teman-teman mau bicara soal investing sama trading, belajar money management. Karena di trading sama investing, kalau nggak money managementnya baik, maka akan sulit gitu. Nanti mungkin Bang Excel bisa cerita sedikit dari pengalamannya. Bikin laporan keuangan tuh penting banget. Oke, lanjut ya. Nah, ini salah satu laporan keuangan. Teman-teman nanti bisa coba dulu bikin. Kenapa aku tunjukin ini? Ini ada seorang teman, adik kelas, itu dia minta aku suruh ajarin investasi. Tapi aku bilang, nggak mau ngajarin dulu. Aku minta, tolong bikin laporan keuangan. Kamu bisa invest berapa? Untuk trading juga berapa? Investing juga berapa? Kalau gitu. Aku mau tahu dulu. Nah, ternyata sisanya dari gajinya dan segala macam pengeluarannya, sisanya tuh 670. Menurut aku, ada yang ganjel, yaitu di bagian rokoknya terlalu banyak gitu. Jadi investingnya harusnya rokoknya jangan banyak-banyak gitu ya. Kurangin sehingga duitnya bisa diinvesting. Jadi ini bekalnya dulu ya. Oke, laporan keuangan sudah. Kalau boleh aku lanjut ke tips yang ketiga. Langsung lompat aja. Bisa? Nah, karena dalam perjalanan kalau nanti teman-teman udah bisa bikin laporan keuangan ya, itu nanti akan membantu teman-teman juga mampu untuk membuat proyeksi ya untuk investing. Lompat aja, lanjut langsung ke bagian tips 3, nomor 3. Lanjut aja. Pelan-pelan aja. Oke, lanjut. Oke. Nah, kenapa sih aku tips 3 sekarang kita ngomongin soal investasi? Kenapa sih dalam kurung itu ada syariah? Nah, ini aku sering banget dapat pertanyaan buat teman-teman yang beragama muslim. Seringkali, Pak, aku tuh beragama muslim, jadi harusnya yang dibolehin tuh syariah, investasinya. Pilihnya apa ya, Pak? Gitu. Karena kan kita kan nggak boleh yang konvensional. Oke, ya. Yang ada kok, tenang aja, investasi ada kok yang benar-benar syariah, ada gitu. Nanti kita bahas di berikutnya. Tapi yang paling penting, tadi gara-gara teman-teman udah nabung, bikin laporan keuangan, maka pakailah uang dingin Anda gitu. Jangan uang panas ya, jangan uang panas. Maksud saya gini, teman-teman juga masih kuliah, jangan coba-coba masuk ke investing sama trading pakai uang kuliah, itu poinnya. Jangan nekat ya. Jadi harus pakai uang tabungan teman-teman gitu. Lanjut ya. Jadi kalau nabung itu disimpan, tapi kalau diinvestasi itu dikembangkan ya. Nah, lanjut. Nah, teman-teman udah terbiasa nih ya, terbiasa dengan yang tadi ya, dengan teknologi yang tadi. Ada bibit, ada
iPod, terus kemudian ada Bareksa, ada Halovina, ya. Boleh di-chat dulu nggak supaya kita ada diskusi. Teman-teman, kalau sekarang teman-teman tuh di HP tuh aku nyebutnya fintech ya. Fintechnya apa yang dipunya? Tulis deh, apa GoPay, apa Halovina, Bibit, terus kemudian apa Stockbit atau punya apa? Tolong tulis di chat ya, yuk. Tulis dulu di chat ya. Boleh? Biar ada diskusinya. Terus, nah nih, mantep nih Azure. Ada OVO, GoPay, Bibit. Nah, ya. Kita baca nih, ya. Tuh, ya kan? Mantep. Wah, ada Ajaib juga ya. Wah, rupanya. Nih, ada RTI Bisnis tuh. Pakai juga. Binance juga ada, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita sharing gini jadi enak. Teman-teman juga kan teman-teman udah masuk di zaman digital banget. Sebenarnya internet paling kuat emang waktu udah mulai masuk tuh dari hasil riset saya juga tahun 2015 2016 itu mulai booming banget tuh. Udah sebenarnya kayak model Grab atau Gojek juga udah mulai masuk. Jadi teknologi digital tuh udah masuk, fintech-nya juga ya. Gitu. Jadi nah terima kasih nih udah GoPay, Bibit, iPod. Tetap jalanin buat teman-teman yang udah ngejalanin, tetap jalanin ini. Nah, sekarang aku masuk ke pembahasan gara-gara tadi ada kata kunci trading sama investing. Baik. Mungkin teman-teman kalau ingat trading, jadi ingatnya trader. Oh, trader tuh berarti gitu ya. Nah, trading itu transaksi jual beli sebenarnya. Mau model kayak di pasar kayak di pasar umum gitu, itu juga ada trading namanya transaksi jual beli gitu. Tapi kalau dalam dunia pasar modal biasanya itu di mana sebuah produk dapat berpindah kepemilikan dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang ditetapkan. Jadi kita beli surat kalau di pasar modal di Indonesia di IDX ya. Jadi kita beli surat, kemudian suratnya itu nanti kita jual di trading dan dapat keuntungan dalam waktu singkat. Kita jual belinya dalam waktu singkat. Biasanya dipantengin ya, gitu. Tradingnya pakai grafik-grafik. Trading fokusnya adalah fokus dari gambarnya, dari gambar grafiknya itu fokus di situ trading ya. Nanti Bang Excel akan bantu juga ya. Aku lanjut, kita akan lanjut ya trading. Nah contohnya apa kayak trading nih? Contohnya ya. Lanjut. Oke. Contohnya apa? Contohnya adalah trading forex ya. Trading forex. Teman-teman pernah dengar nggak dapat iklan FBS ya, FBS gitu kalau nonton di YouTube ya, dapat trading forex itu ya. Jadi itu perdagangan mata uang dengan kurs mata uang yang naik turun. Jadi harus belinya buy or sell gitu. Aku pribadi udah pernah nyoba IQ option, aku pernah nyoba binary option, aku udah pernah nyoba all in trade, terus kemudian abis itu Indodax juga udah pernah. Dulu Indodax namanya adalah Bitcoin Indonesia gitu ya. Jadi kalau trading forex biasanya ya model-model kayak sebenarnya Binomo, di eToro, terus kemudian habis itu yang tadi ya yang aku sebut FBS. Nah, dua adalah trading saham. Nah, ini yang trading yang di pasar modal Indonesia. Websitenya apa namanya? idx.co.id. idx.co.id ya. Jadi ada trading di sana. Ini yang aku biasa dengar juga, trading di pasar modal. Kalau teman-teman udah masuk di pasar modal baru akan ngerti ya, nanti akan dijabarin sama Mas Excel ya. Oke, berikutnya. Langsung. Nah, biasanya juga ada trading emas ya. Trading emas itu jual beli yang melalui pegadaian. Jadi di online juga ada trading emas ya, lewat online juga ada, lewat perusahaan broker gitu. Kemudian trading emas harganya ya, lewat transaksi kurs ininya juga nilai dari emas itu sendiri ya gitu. Ada kok dosen-dosen BINUS yang main di trading emas ini juga ada ya. Tapi harus punya skill gitu. Menurut aku ada tiga tipe orang yang suka main kalau di dalam sebuah stock market. Biasanya ada spekulan, ada trader, ada investor. Nah, spekulan itu suka ngasal, belinya ngasal aja, nggak punya basic, nggak segala macam. Makanya dia terjebak, duitnya terjebak, ya udah apes gitu ya. Dua adalah model trader, bisa memanfaatkan keuntungan dari waktu yang sangat singkat, beli di harga bawah,
jual di harga atas. Biasanya begitu ya. Boleh lanjut ya? Gitu. Nah, oke, ini lanjut aja. Nanti kalau ada diskusi, nanti boleh. Nah, kedua adalah yang biasa disebut dengan investing. Investing itu kegiatan yang menanamkan modal baik langsung maupun tidak ya, dengan harapan nanti pemilik modalnya mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman. Jadi sangat menekankan pada value saat dia mau invest ya, jadi gitu. Tokoh yang biasa kita dengar kalau misalnya agak value invest, si Warren Buffett itu mungkin tokoh ini agak jarang, mungkin siapa tahu teman-teman tahu ini Warren Buffett di luar negeri. Terus kemudian kalau di Indonesia itu orangnya sangat tradisional banget karena ini dia mungkin tidak terlalu paham banyak tentang dunia digital, yaitu Lo Keng Hong. Tapi kalau misalnya kayak model teman-teman pasti tahu, kenal lah Raditya Dika, ya itu model-model investor tuh. Raditya Dika dia tipe-tipe mager, jadi belajarnya cuma average dollar cost ya, jadi averaging, jadi dia beli terus gitu. Nah, tapi dia ini investing ini untuk jangka panjang ya gitu. Nah, saya adalah tipe ini. Saya bukan tipe trader, saya tipenya investing karena ya tadi, karena saya juga waktunya nggak ada. Kalau misalnya harus pantengin grafik, saya lebih suka dari data saya mengenal diri saya sendiri ya. Saya tuh termasuk orang yang suka data. Saya pencinta data. Jadi saya data tuh saya pelajari benar-benar. Maka perusahaan-perusahaan itu nanti kalau teman-teman mau tanya bagaimana cara nemuin perusahaan-perusahaan di pasar modal, nanti saya bisa nanti pas lagi tanya jawab aja ya gitu. Strateginya value investing itu biasanya satu, gerak sahamnya itu biasanya karena daya beli gitu, inflasi. Dua, pantau sektor yang lagi tren. Tiga, screening saham ya, emiten sejenisnya ya, terus ROE-nya, PBV-nya, PER nanti bisa dijelasin sama Bang Esel. 4, faktor fundamental. Itu penting banget buat saya. Dia terkait dengan laporan keuangan. Jujur ya, aku benci namanya dulu pelajaran ekonom, pelajaran akuntansi. Aku benci banget itu. Tapi ketika udah masuk di pasar modal, ternyata aku harus mencintai laporan keuangan. Mungkin ada yang salah dulu ya. Cara belajarnya mungkin ada yang salah. Dulu pelajaran ekonom atau pelajaran akuntansi itu mengerikan. Karena harus diujikan, harus terus kemudian nggak dipraktekkan dengan misalnya dari pasar modal, mungkin bisa kita ambil, kita belajar. Jadi suasananya tuh di sekolah dulu tegang. Jadi mungkin saya jadi nggak bencinya gara-gara itu mungkin ya. Tapi sekarang, wow, cinta banget ya. Jadi kenal, oh, Nabarugi, oh begini. Oh. Oke, lanjut ya. Ya, jadi teman-teman udah tahu ya trading sama investingnya dulu ya, karena kita pakai judul itu. Nah, aku lanjut aja dulu ini, lanjut. Nanti teman-teman kalau mau nanti. Nah, teman-teman kalau kita belajar di stok apalagi ngomongin stock market ya, aku kasih contoh dulu stock market. Ini salah satu ada tadi BCA, grafiknya tadi teman-teman lihat. Ini grafiknya punyanya Bakri Group. Kenapa kok tulisannya 50 ya gitu? Karena harga satu lembarnya udah jadi 50 sekarang. Artinya itu udah ya di bawah banget ya gitu. Kalau misalnya value-nya tinggi, kalau Bang Stephen belajarnya banyak, sangat bermanfaat buat orang, maka dirinya Bang Stephen itu punya value tinggi buat perusahaan gitu loh. Kalau Bang Stephen disekolahin sama perusahaan sampai S2, itu karena Bang Stephen punya value yang sangat tinggi. Andai kan value-nya itu jatuh banget di bawah, berarti sebenarnya Bang Stephen nggak punya nilai apa-apa gitu. Jadi sebenarnya kalau sampai jatuh kepada nilai harganya 50, singkatnya kalimat saya adalah sebenarnya di stock market dia itu barang jelek gitu. Gitu. Jadi ini sangat-sangat dalam kehidupan kita sangat ini banget ya. Sangat real banget. Oke, lanjut aja ya. Lanjut. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Unilever teman-teman ini karena ngomongin soal ini ya. Jadi ini salah satu di stock market ini. Unilever ini perusahaan yang udah Anda makan es krim Walls tuh kalau lagi ke Indomaret atau Alfamart ya, es krim Walls, lihat deh logonya. Jadi kalau Anda pergi-pergi gitu, lihat logonya. Ini perusahaan apa ya gitu. Iseng-iseng gitu aja. Itu kerjaan saya tuh.
kalau lagi ke Indomaret, Alfamart ya gitu, saya suka lihat gitu, oh ini Unilever ya. Ternyata Unilever itu ada di stock market dan dia umurnya itu didirikannya tuh 5 Desember 1933. Jadi di zaman Belanda tuh lucu banget ya, foto-foto lamanya mereka, bagaimana Unilever tuh waktu jualan di Indonesia tuh kayak gimana gitu di zaman dulu ya. Nah, oke, lanjut ya. Nanti bisa ditanya-tanya. Oke. Nah, teman-teman, stock market, simpelnya begini. Stock market atau pasar saham, tadi kita udah lihat salah satu bagian penting dari stock market ya, saham-sahamnya. Pasar saham merujuk pada kumpulan pasar dan pertukaran di mana aktivitas reguler pembelian, penjualan, penerbitan saham perusahaan publik berlangsung. Jadi simpelnya, di stock market itu ada yang ngejual suratnya, perusahaan-perusahaan yang menjual suratnya lewat sekuritas dan ditujukan kepada publik, agar publik juga bisa membeli sahamnya. Sesimpel itu. Jadi teman-teman pengen punya perusahaan gede, perusahaan BCA. Halo, kayaknya freeze nih akun. Oh, nah. Teman-teman punya perusahaan BCA atau perusahaan Unilever atau perusahaan Era Jaya gitu ya. Tapi bagaimana ya bisa aku membelinya ya gitu. Nah, lewat pasar modal. Lewat pasar modal. Nanti diterangin sama Bang Iqsal ya gitu. Jadi nanti yang dibeli itu ya emitennya gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Jadi teman-teman kalau nanti sekali lagi teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di chat ya, langsung tulis aja di chat. Jangan ragu. Semakin banyak bertanya, Anda ilmunya makin banyak. Jadi kita biar tahu teman-teman biar kita tahu teman-teman sebenarnya mungkin ada keresahan atau ada kerinduan pengen tahu sesuatu gitu. Nah, teman-teman kalau bicara soal trading sama investing, selalu lakukan namanya diversifikasi investasi. Jadi tujuan diversifikasi adalah meminimalisir kerugian investasinya gitu. Jadi jangan ada yang seorang ibu yang saya tahu dari mahasiswa BINUS, ada seorang ibu punya 500 juta pengen masuk di pasar modal, akhirnya beliin 3 saham tanpa dia analisa, terus kemudian 500 jutanya akhirnya nilai harga sahamnya cuma satu lembarnya 50 dan dia nggak bisa jual itu sama sekali. Sayang banget kan gitu. Jadi dia dalam ketidaktahuan, dia ikut orang aja apa kata orang, tapi nggak mau belajar sendiri, nggak mau banyak belajar, pokoknya nih gue serahin 100 juta tolong beliin. Terus akhirnya amsyong gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kita lakukan belajar diversifikasi. Nanti Bang Iqsal bisa nanti sharing tentang diversifikasi. Jadi diversifikasi teman-teman kalau mau invest atau trading kan tujuannya satu, simple. Teman-teman mendapatkan keuntungan, jangan sampai rugi gitu. Anda invest tapi kalau rugi sayang banget gitu. Ya, makanya teman-teman harus banyak belajar. Aku aja belajar 3 tahun, masih terus belajar. Aku udah belajar 3 tahun tapi masih terus belajar. Jadi pinter-pinter untuk melindungi, diversifikasi tujuannya adalah melindungi kekayaan. Oke, lanjut ya. Gitu. Kekayaan Anda. Ini juga dibilang kan sama Benjamin Graham tadi ya. Benjamin Graham, kalau Anda mau invest dimanapun, di tempat manapun, tolong pelajari dengan baik, analisa dengan baik, tanya banyak orang, jangan takut untuk tanya gitu. Ada namanya fintech sekarang, fintech itu muncul ya. Nah, teman-teman kalau mau diversifikasi juga ada fintech yang Anda mendukung Anda untuk masuk di pasar modal ya, di stock market. Kalau nggak bisa langsung terjun di stock market, bisa pakai reksadana. Teman-teman minta bantuan fund manager ya. Nanti kalau teman-teman selalu hati-hati kalau ditawarin orang untuk yuk invest di tempat ini aja gitu. Nah, pelajari fintechnya teman-teman wajib periksa di OJK. Lanjut ya. Lanjut aja. Oke, ini salah satu Investri ya. Teman-teman juga bisa tadi kalau misalnya karena tadi kita ngomong soal trading itu bukan hanya untuk di pasar modal, tapi trading itu juga transaksi jual beli di mana Anda juga bisa terlibat di Investri ini. Investri adalah peer-to-peer lending ya. Ini sebagai contoh, kita lewatin aja, nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Ya, lewat diskusi aja gitu. Nah, teman-teman pasti orang tua teman-teman ya, sebelum kita nanti masuk lihat Bang Iqsal jelasin di stock market,
Orang tua kita tuh sukanya tuh paper asset, real asset di atas. Rumah logam mulia, tanah. Logam mulia, tanah. Tapi kita, zaman sekarang, kita tuh sukanya online, paper asset namanya. Jadi sebutannya biar teman-teman tahu ya. Kalau orang tua kita sukanya tuh namanya real asset, rumah logam mulia. Itu lebih berharga. Saya pernah gontok-gontokan sama orang tua asuh saya, yang bagus, Pi, dia bilang, yang bagus, Pi, itu adalah real asset. Enggak, Ibu, yang bagus sekarang itu paper asset. Percuma kita debat kayak gitu, ya. Karena kita masing-masing punya paper asset itu ada obligasi, reksadana, saham, yang dulunya kita harus beli kertas, kita harus ke sekuritas, kita harus nyetak kertasnya, sekarang udah cukup dengan online. Apa-apa sekarang udah online. Nah, tabungan, pendidikan, deposito, segala macam. Saya masih ingat, aku umur SMP itu udah deposito sekitar 10 juta sendiri. Jadi aku memang udah belajar nabung di deposito. Punya uang waktu itu 10 juta, udah bisa nabung di deposito ya. Terus kemudian lama-lama aku makin belajar, terus nggak tahu kenapa ya. Terus kemudian jadi hidupnya jadi susah. Mungkin duitnya itu hilang ya, gitu ya. Nggak tahu itu. Ya gitu. Jadi dalam perjalanan ya mungkin gitu. Oke, lanjut ya. Aku mau cepat aja lanjut. Terus kemudian mana? Ada? Oke, teman-teman, ini sebagai instrumen investasi supaya teman-teman tahu. Memang kita bahas saat ini adalah investing dan trading. Biasanya kita mau investing dan trading itu di dunia saham. Tapi biar agar teman-teman jadi komplit bahwa orang tua kita itu biasanya sukanya adalah deposito, properti, emas, sama obligasi. Biar teman-teman tahu, sekarang obligasi itu belinya boleh 1 juta. Dulu harus 1 miliar. Persis. Harus 1 miliar kalau mau masuk. Sekarang deposito minimalnya tetap 8 juta kayaknya ya. Di bank itu, teman-teman mau deposito aja deh Pak, gitu ah. Tapi diversifikasinya ya udah ke bank aja. Nantinya aku mau deposito dong. Nah, nanti ditemenin ya. Terus kalau properti udah nggak usah saya tanya lagi ya. Nah, kalau properti siapin aja duit sekitar 300 juta untuk beli atau 500 juta ya. Tapi kalau duitnya terbatas, buat kita pengen masuk, kayak pengen invest tapi bingung duitnya tuh nggak banyak-banyak, minimalnya 100.000 deh. Punya Bang Steven, Bang Excel, atau teman-teman yang lainnya punya tabungannya di koceknya nih yang benar-benar duit dingin nih, cuma 500.000. Nah, masuknya di mana? Reksadana sama saham aja kalau mau masuk di investing dan trading ya. Oke, lanjut ya. Itu. Nanti Bang Excel akan nyempurnain nih karena ilmunya lebih banyak ya. Teman-teman, kalau reksadana itu buat teman-teman yang mau masuk di stock market tapi ragu dan takut gitu. Percayakan saja sama fund manager. Nah, teman-teman, ini bukan instrumen sebenarnya, masuknya bukan instrumen, tapi memang ini adalah gabungan dari instrumen yang dinamakan reksadana. Teman-teman memasukkan sejumlah uang dan dipercayakan kepada fund manager supaya diolah. Yang paling murah, yang paling gampang, yang paling resikonya kecil, semua investasi itu selalu punya resiko. Jadi yang paling ringan, sebenarnya yang paling, menurut saya ya, dari pengalaman udah 3 tahun, yang paling cuan, yang paling ringan, yang paling kecil resikonya adalah reksadana pasar uang. Apakah punya resiko? Apakah bisa uangnya hilang? Yes, bisa. Kalau pasarnya ambruk segala macam, tetap aja semuanya ini reksadana bisa hancur. Nah, kalau ada teman-teman langsung nekat, wah Pak, saya reksadana saham aja langsungnya. Kayaknya ngenes banget kalau langsung lompat reksadana saham, kalau nggak nyoba dulu reksadana pasar uang. Jangan sekali-sekali lompat paling ke tertinggi gitu ya. Apalagi langsung lompat ke saham. Lanjut ya, gitu. Oke, ini salah satu contoh reksadana pasar uang kayak apa sih Pak namanya gitu ya. Nama-namanya. Nah, itu ada nama-namanya tuh. BNI Dasar Pasar Uang, Kemilau, Mandiri Investa, Pasar Uang, Maybank ya. Nah, jadi bank-bank juga ada tuh. Fund manajernya ada ya, Maybank, Dana Pasar Uang, Pinnacle Money Market Fund, Premier, Indo Premier ya, Pasar Uang, Principal Cash Fund. Principal Cash Fund punyanya CMB Niaga ya, gitu. Sukor Invest Money, terus Shelendra dan Nakas ya. Ini data ini didapat dari punyanya Indo Premier ya, dari Indo salah satu sekuritas. Kalau teman-teman mau masuk di stock market harus masuk, saran saya masuk di
sekuritas, ambil sekuritas. Boleh lanjut ya? Nah, ini teman-teman, kenapa sih ini salah satunya, kenapa di Indonesia itu, ini yang nanti akan ngelihat ya, banyak diulas sama Bang Excel, ini kok banyak grafiknya, kayak gini kok banyak, ini grafik apaan sih Pak? Gitu. Teman-teman, kalau ditarik 10 tahun ke belakang, ya, ditarik 10 tahun ke belakang, itu ternyata sektor finance, sektor keuangan itu paling tinggi loh. Makanya jangan kaget kalau fintech-fintech berkembang sekarang gitu. Jadi kalau nanti teman-teman mau tahu, nanti kita ulas aja ya, ditanya jawab sektor finance itu isinya apa aja, nanti kita ulas. Jadi mau tanya silakan ya. Jadi teman-teman ini ngelihat grafiknya, Indonesia tuh berkembang banget. Indonesia tuh berkembang. Cuman saking berkembangnya literasi finansialnya kurang, untuk masyarakatnya, tapi sebenarnya dari sektor keuangannya itu sebenarnya khususnya dalam trading dan investing tuh berkembang banget. Sayang banget ya. Semoga harapannya teman-teman bisa juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan kita juga supaya teman-teman juga bisa nanti kalau udah dapat ilmu hari ini bisa di-share buat yang lain gitu. Jadi sektor finance. Lanjut ya. Nanti kalau mau ulas kita ulas nanti ya gitu. Jadi biar kita kita bahas dulu. Nah, teman-teman kalau mau masuk, Pak, kalau mau masuk di mana, Pak? Kalau mau main saham, mau main reksadana, gimana, Pak? Nah, ini sekuritasnya teman-teman masuk di idx.co.id. Nanti di sana ada perusahaan sekuritasnya apa, di kota Anda di mana, Bang Steven tinggalnya, stay-nya di mana. Nanti bisa cari tahu di Jakarta Barat atau di Jakarta Utara atau di mana. Teman-teman bisa ngecek gitu ya. Oh, ternyata di tempatku ini cuman adanya ini gitu. Ada Mirai Asset ya, atau ada Indo Premier, atau ada BNI Sekuritas ya. Teman-teman kalau mau masuk, biasanya kalau sekali daftar nanti dapat namanya SID ya. Namanya SID itu sebagai identitas Anda menjadi seorang investor, biasanya begitu ya SID ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau masuk silakan gitu ya, mau belajar, mau investing sama trading. Lanjut ya. Aku perkenalan supaya investing dan trading. Nah, titik poinnya adalah teman-teman, buat saya adalah pola pikir tadi dari awal sampai akhir, teman-teman, kalau mau masuk di dalam investing sama trading, pola pikirnya harus berubah. Karakternya juga harus berubah. Ada tadi namanya diversifikasi. Ada tadi Anda mengenal juga ada investing sama trading. Anda lebih cocok mana? Investing atau trading tuh gitu. Tapi saran aku, teman-teman harus banyak kenal diri dulu, bahwa dalam investing sama trading, teman-teman juga berinvestasi itu investasi selalu beresiko. Nggak ada yang namanya investasi itu nggak ada resikonya, nggak ada. Itu mustahil. Bullshit banget kalau nggak ada resikonya. Jadi selalu teman-teman pahami dulu tentang investing sama trading di stock market gitu ya. Semoga teman-teman dari yang awal tadi, harapan aku mindset-nya udah mulai terbuka nih, pola pikirnya udah mulai terbuka, dan karakternya juga udah mulai terbuka ya. Jadi karakternya udah bawa nuansa yang lain. Aku aja belajar 3 tahun, teman-teman, baru paham banyak hal, terus belajar dari orang-orang, aku juga belajar dari Bang Excel juga, ilmu-ilmunya. Jadi merubah, karakter itu selalu bisa berubah ya. Karakter itu bisa berubah dan bisa dirubah. Jadi dengan begitu nanti mindset-nya juga lebih top chair. Layaknya teman-teman kalau belajar sepeda. Masih ingat waktu awal pegang sepeda, teman-teman pasti ada saatnya untuk jatuh, terus kemudian akhirnya menjadi ahli. Yang lebih ngeri adalah waktu belajar naik motor kan. Rasain kan jatuhnya naik motor, ya kan? Saya aja masuk sampai ke got, ya, kecebur. Habis itu mulai lama-lama tahu tekniknya, tahu mindset-nya, oh ya pola pikirnya, karakternya juga akhirnya berubah. Nah, semoga teman-teman tadi dari investing, trading, investing, dan stock market, pada titik ini teman-teman cukup berubah dalam pola pikirnya. Oke, aku lanjut ya. Lanjut, Bang Hans, Bang Stefan, lanjut aja langsung untuk Bang Excel. Oke, makasih Kak Happy. Wah,
Mantep. Mantep ilmunya. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, gue Excel. Mungkin ada yang kalau tahu gue itu juga anak BINUS.